Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK HKT 2 Purworejo Klampok yang berbahagia, terutama jurusan TKRO, TBO, dan juga TBSM kelas 12. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan praktik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan berkahnya, supaya kita diberikan kelancaran dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan juga diberikan keberkahan dari apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, pada pertemuan kita yang ketiga ini kita masih membahas tentang sistem pengaman sepeda motor yang menggunakan sensor sentuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sensor sentuh itu sendiri, ya, baik itu pengertiannya, jenisnya, dan juga spesifikasi sensor sentuh yang akan kita gunakan sebagai sistem pengaman pada sepeda motor. Nah, komponen dari sistem pengaman untuk sepeda motor menggunakan sensor sentuh antara lain yang pertama ada sensor sentuh TTP223, kemudian ada relay Arduino, kemudian ada IC7805, dan juga dioda. Nah, kita akan masuk ke komponen yang kedua, yaitu relay Arduino. Kalau untuk sensor sentuh sudah kita bahas kemarin ya Mas dan Mbak. Jika ada yang mau ditanyakan ya silahkan capek saja. Nah, komponen yang kedua, relay Arduino. Nah, modul relay Arduino seperti apa sih bentuknya? Nah, modul relay itu bentuknya seperti ini. Nah, yang kita pakai adalah jenis yang seperti apa? Kita simak. Apa itu sih relay Arduino? Ada yang sudah tahu? Kalau belum, oke kita bahas bersama-sama. Modul relay itu adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor guna memindahkan posisi on ke off ataupun sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Peristiwa tertutup atau terbentuknya kontaktor ini terjadi akibat adanya efek induksi magnet yang timbul dari kumparan induksi listrik. Perbedaan yang paling mendasar antara relay dengan saklar adalah saat pemindahan dari posisi on ke off. Relay melakukan pemindahannya itu secara otomatis dengan arus listrik, sedangkan saklar itu dilakukan secara manual. Oke, udah ada gambaran ya tentang relay Arduino. Saya ulangi lagi, modul relay itu adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor guna memindahkan posisi on ke off ataupun sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik.
Itu yang disebut dengan relay. Selanjutnya, ini adalah gambar relay Arduino. Ini satu channel ya, relay satu channel. Nah, relay satu channel ini yang nantinya kita akan gunakan pada perangkat kita. Harganya juga variatif sekali ya. Ada yang murah, mulai dari 10 ribuan hingga ada yang lebih mahal. Kemudian ada relay 2 channel. Ini relaynya berjumlah 2. Kemudian ada relay 4 channel, relay 16 channel, relay 8 channel. Kemudian ada pula relay 32 channel. Banyak sekali relaynya ini ya. Apa sih fungsi dari relay Arduino? Ya, pada dasarnya fungsi modul relay itu adalah sebagai saklar elektrik, di mana ia akan bekerja secara otomatis berdasarkan perintah logika yang diberikan. Kebanyakan relay 5 volt DC ini digunakan untuk membuat project yang salah satu komponennya butuh tegangan tinggi atau yang sifatnya AC, alternating current. Sedangkan fungsi atau kegunaan relay secara lebih spesifik itu adalah menjalankan fungsi logika atau ya, menjalankan fungsi logika dari microcontroller ya, Arduino. Kemudian sarana untuk mengendalikan tegangan tinggi hanya dengan menggunakan tegangan rendah, meminimalkan terjadinya penurunan tegangan. Kemudian memungkinkan penggunaan fungsi penundaan waktu ataupun fungsi time delay. Kemudian ada melindungi komponen lainnya dari kelebihan tegangan penyebab konsleting. Menyederhanakan rangkaian agar menjadi lebih ringan. Nah, itu merupakan beberapa fungsi dari relay Arduino. Nah, ini cara kerjanya. Ya, perhatikan gambarnya ini ya. Berdasarkan gambar komponen relay tersebut, kita dapat memahami bahwa relay itu dapat bekerja karena adanya gaya elektromagnetik. Ini tercipta dari inti besi yang dililitkan kawat kumparan dan dialiri arus listrik. Nah, ini inti besi dan kumparan ya di sini. Kemudian di sini ada arus positif dan arus negatif. Saat kumparan dialiri arus listrik, maka secara otomatis inti besi akan menjadi magnet. Nah, di sini akan terjadi kemagnetan dan menarik penyangga. Ini penyangga, karena penyangganya terbuat dari logam, sehingga kondisi yang awalnya tertutup menjadi terbuka. Ini kondisi tertutup nanti akan terbuka karena ini turun ke bawah ya, platnya turun ke bawah, penyangganya, dan sementara pada saat kumparan tak dialiri arus listrik, maka pegas akan menarik ujung penyangga dan menyebabkan kondisi yang awalnya terbuka menjadi tertutup. Nah, ini kembali lagi ke posisi awal. Jika tidak ada arus listrik, maka posisi penyangga seperti ini. Dia akan menempel ke platina di bagian atas. Tapi ketika kumparan dialiri arus listrik, maka akan timbul kemagnetan pada kumparan tersebut
sehingga menyebabkan gaya elektromagnetik menarik penyangga. Nanti penyangganya akan turun menempel pada nih kontak poin yang kedua. Itu cara kerjanya. Jadi dipahami? Saya ulangi lagi. Pada saat kumparan dialiri arus listrik, maka pada kumparan ini akan timbul kemagnetan. Dan kemagnetan ini menyebabkan penyangga tertarik sehingga menempel pada kontak poin yang kedua. Hubungan dengan kontak poin yang pertama akan menjadi terbuka atau terputus. Dan apabila kumparan tidak dialiri arus listrik, maka pegas ini akan menarik ujung penyangga dan menyebabkan penyangga kembali ke posisi semula, yaitu menempel pada kontak platina nomor 1. Ya, nomor 1 yang atas, ya, nomor 2 yang oke, seperti itu. Saya lanjutkan. Skema relay Arduino. Nah, skema relay Arduino yang akan kita pakai seperti ini. Di sini sudah ada gambarnya ya, untuk relay Arduino. Ini ada kode N titik O titik. Nah, kemudian yang kedua ada COM. Ini ada N titik C titik. Itu adalah normally open, NC itu normally close. Nah, COM itu apa? Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian di sini ada ini ada komponen ya, active low control signal input. Kemudian ada lampu untuk tombol power dan lampu untuk menandakan relay menyala. Berdasarkan gambar skematik relay di atas atau di samping ini, berikut ini adalah keterangan dari ketiga pin yang perlu kalian ketahui. Nah, pin ini. Yang pertama ada common, adalah pin yang wajib dihubungkan pada salah satu dari dua ujung kabel yang hendak digunakan. Dan NO adalah pin tempat menghubungkan kabel yang satunya lagi bila diinginkan kondisi awal yang terbuka atau arus listrik itu terputus. Dan NC normally close adalah pin tempat menghubungkan kabel yang satunya lagi bila menginginkan kondisi awal yang tertutup atau arus listrik itu tersambung. Jadi nanti kabel rangkaiannya satu masuk ke pin yang bertuliskan COM, wajib ya. Dan salah satunya lagi memilih antara normally open ataupun normally close. Jadi kalau normally open, kondisi awal itu terbuka, arus listrik itu terputus. Sedangkan normally close, kondisi awal itu tertutup, arus listrik tersambung. Nah, lihat lagi di ini. Kalau seperti ini nanti masuknya ke normally close ya, kondisi awal tertutup ya, harusnya tersambung. Ini normally close. Nah, di sini adalah normally
open, kondisi awal sudah terbuka dan arus listriknya itu terputus. Oke, kita lanjutkan pada jenis-jenis relay. Macam-macam relay dan fungsinya itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu jenis relay berdasarkan trigger atau pemicunya, dan juga jenis relay berdasarkan jumlah channelnya. Nah, ada dua macam ya, berdasarkan trigger dan juga jenis relay berdasarkan channel. Yang pertama, jenis relay berdasarkan trigger atau pemicunya itu terdiri dari dua macam atau dua jenis, yaitu low level trigger adalah relay yang akan berfungsi atau menyala jika diberikan kondisi low. Sedangkan high level trigger itu adalah relay yang akan berfungsi atau menyala jika diberikan kondisi high. Ya. Jangan ini ya. Hanya tinggi. Nah, jadi jenis relay berdasarkan trigger itu ada dua, low level trigger dan juga high level trigger. Jenis relay berdasarkan jumlah channel itu ada modular relay 1 channel, modular relay 2 channel, modular relay 4 channel, modular relay 8 channel, kemudian ada modular relay 16 channel dan modular relay 32 channel seperti gambar yang saya tunjukkan tadi di awal. Oke, sementara sampai di sini dulu ya untuk pembahasan di komponen yang kedua, yaitu relay. Nanti di pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang IC dan dioda. Dan selanjutnya nanti kita akan mencoba merangkai. Jadi sabar dulu ya. Bertahap. Yang penting kalian memahami dulu komponen-komponennya dan fungsinya dari masing-masing komponen tersebut. Jika nanti masih ada yang kesulitan atau masih bingung, bisa kalian tanyakan melalui nomor WA yang tertera pada link PJJ. Jangan lupa setelah menonton video ini, kalian kerjakan tugasnya dan juga buka link absensinya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Mari kita bersama-sama putuskan rantai penyebaran COVID-19 ya, supaya nanti kita bisa lebih cepat dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Semangat terus dalam melakukan kegiatan pembelajaran walaupun kita belajar dari rumah masing-masing. Kalian itu harus tetap semangat karena dengan kita banyak belajar maka semakin luas wawasan kita dan kita tidak akan tertinggal dari negara-negara yang lain ya, dalam tentunya dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.